Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Oke, baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Mutiara Ramadan. Nah, kalau tadi kita sudah diberi tausiah sedikit mengenai keutamaan atau mengenai tarawih di bulan suci Ramadan ya Ustadz ya. Ini kita mau bahas mengenai keutamaannya nih Ustadz, keutamaan bagi umat-umat yang, bagi kita yang melaksanakan sholat tarawih Ustadz. Bagaimana itu Ustadz? Ya, keutamaan jelas dari man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa mendirikan malam-malam Ramadan ya dengan iman, dengan hakul yakin, dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mengharap ridhonya Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi salat tarawih itu adalah salat ya dalam rangka untuk berubudiah kepada Allah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satunya adalah ya keutamaannya ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Tabarakallah. Tabarakallah. Nah, Ustadz, kalau tadi keutamaannya nih, kenapa kita umat Islam sangat dianjurkan untuk sholat tarawih Ustadz di bulan suci Ramadan? Ya. Jadi rangkaian ibadah Ramadan ini adalah yang pertama siangnya berpuasa, malamnya adalah mendirikan sholat, ya. Adalah salah satunya adalah memperbanyak sholat-sholat sunnah. Nah, salah satunya tadi melaksanakan sholat sunnah tarawih di malam hari. Dan kemudian bulan Ramadan ini ya untuk sedikit tidur, ya. Untuk memperbanyak ibadah. Jadi selain qiyamul lail, kemudian tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran dan banyak berzikir kepada Allah untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, karena bulan Ramadan juga disebut dengan syahrul maghfirah. Jadi ketika kita gagal mendapatkan ampunan Allah bulan Ramadan, ada ungkapan ulama salaf mengatakan bahwa ketika bulan Ramadan Allah tidak akan mengampuni dosanya, maka Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa di bulan-bulan yang lain. Jadi ketika bulan Ramadan saja dia tidak mendapatkan ampunan Allah, dan Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa di bulan-bulan yang lain. Itu begitu besar keutamaan malam-malam di bulan Ramadan. Jadi satu bulan Ramadan itu adalah disebutkan bulan mulia. Jadi bukan hanya mendapatkan keutamaan kemuliaan, jangankan satu bulan ya, satu malam saja di malam-malam bulan Ramadan sama dengan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, ya, yaitu malam bandingannya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ini ya kalau dihitung-hitung tahun kurang lebih ya 90 tahun lebih ya. Ya, sementara umur kita ya tidak paling sampai. 63 ada sampai ke situ. Ini luar biasa kemuliaan. Luar biasa ya Ustadz ya. Berarti memang keutamaannya itu untuk mencari ridho Allah, memperbanyak amal ibadah tentunya Ustadz ya. Nah Ustadz, kan kalau masalah sholat nih Ustadz ya, banyak sekali yang kita puasa di siang hari tapi di malam harinya kita tidak melaksanakan sholat tarawih. Itu hukumnya gimana sih Ustadz sebenarnya Ustadz? Ya, sholat udah jelas-jelas bahwa sholat adalah tiang agama. As-salatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Jadi ketika tidak sholat maka robohlah agama. Jadi sholat ini adalah persoalan yang sangat penting. Meskipun puasa juga menjadi rukun Islam. Jadi rukun Islam, sholat juga jauh lebih penting. Maka sholat itu adalah tiang agama. Jadi ketika tidak sholat maka robohlah agama. Bagaimana ibadah puasanya akan diterima oleh Allah sementara dia tidak melaksanakan sholat. Jadi sholat itu adalah persoalan pertama ditanya di alam kubur, persoalan sholat. Nah, jadi belum amalan-amalan yang lain, amalan sholat dulu. Belum amalan ibadah puasa, tapi amalan sholat ditanya terlebih dahulu. Masya Allah, tabarakallah. Berarti itu hukumnya di dalam Islam untuk sholat tarawih itu sendiri disunahkan atau diwajibkan itu Ustaz sebenarnya? Sholat sunnah tarawih, namanya sholat tarawih sholat sunnah. Sholat tarawih juga nggak apa-apa sebenarnya. Itu sebenarnya tidak apa-apa sebenarnya Ustaz ya. Cuman harus melaksanakan
mengisi malam-malam Ramadan dengan sholat tarawih. Nah, jangan terbalik, sholat tarawih lakukan, sholat isya tidak, gitu kan? Betul sekali. Jadi sholat isya ini adalah sholat fardu. Yang dilaksanakan itu sholat fardunya, tapi alangkah lebih baik lagi jika melaksanakan sholat tarawih, gitu ya. Harus diisi malam-malam Ramadan dengan sholat-sholat sunnah. Sholat sunnah, seperti itu ya Ustadz ya. Nah Ustadz, sebenarnya kan ada lumayan banyak juga nih Ustadz, di masjid-masjid biasanya yang melaksanakan sholat tarawih itu ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat, bahkan ada yang sampai 36 rakaat itu Ustadz. Sebenarnya yang baiknya atau yang lebih dianjurkannya itu seperti apa itu Ustadz? Ya, maka tadi kita lihat merujuk beberapa dalil ya, kuat ternyata sholat sunnah tarawih dilakukan oleh pada masa Umar ibn Khattab, yaitu 20 rakaat. 20 rakaat ditambah witir 3 rakaat 23. Bahkan pada masa Imam Malik ya, bin Anas 36 rakaat tambah witir itu 4 berarti 3 berarti 39 ya. Iya, 36 tambah 3 36 tambah 3 jadi 39. Jadi bahkan tadi apakah ada sholat tarawih lebih banyak? Ya bahkan ada, misalnya menurut fatwa ulama Mesir ya, seperti misalnya di Maroko misalnya kan. Ya kalau kita lihat sejarah, mereka juga melaksanakan sholat tarawih itu, masya Allah, selama malam luar Ramadan itu, bahkan ba'da habis sholat isya sampai masuk waktu subuh, luar biasa. Luar biasa, masya Allah. Jadi saking besar keutamaannya itu. Jadi mana yang lebih utama, 11, 20 dan 23, 36 ya, tergantung kita mana yang bisa kita lakukan. Artinya kita tidak berlomba-lomba untuk mencapai target jumlah rakaatnya, tapi bagaimana malam itu kita isi dengan hal-hal yang positif dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui sholat-sholat sunnah. Oke, baik. Ternyata kembali lagi ke kesanggupan individunya masing-masing. Ya Ustadz, ada yang 11, ada yang 20, ada bahkan yang 39 bersama witir ya Ustadz ya. Nah, kan itu kalau kita tarawih kita tutup dengan menggunakan witir ya Ustadz ya. Kalau misalkan setelah tarawih kita ingin melaksanakan sholat malam, sudah ditutup dengan witir, apakah diperbolehkan apa bagaimana itu Ustaz? Baik, sholat witir cuma 1 kali 1 malam. Ya, la sholatan witron fil lail, tidak ada sholat witir 2 kali dalam 1 malam. Jadi ketika misalnya tadi misalnya di masjid sudah berjamaah melaksanakan sholat witir, kemudian pulangnya ya, lalu kemudian tertidur ingin melaksanakan sholat tahajud, ya tahajud aja, nggak usah tutup dengan witir lagi. Ya, karena witir sudah dilaksanakan tadi di masjid misalnya. Nah, itu. Oke, baik Ustadz. Setelah ini kita akan lanjutkan membahas lagi, menyinggung mengenai apakah lebih baik kita sholat di masjid, apakah di rumah nih Ustadz. Oke, setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Mutiara Ramadan.